Ya, berjumpa kembali rekan-rekan. Oke, sudah lama tidak buat video ya. Karena sangat padat ya, job sangat padat, jadi agak jarang bisa buat video ya. Kali ini saya akan buat video TV plasma, pasien TV plasma Samsung ya. Dengan merek Samsung dengan kode apa ini? PA 43H 4000 AW ya, dengan keluhan tidak mau hidup, hanya berkedip. Seperti bisa dilihat rekan ya, ini hanya berkedip-kedip saja jika ditekan joysticknya di belakang ya, tidak ada reaksi apa, hanya berkedip ya, terus begitu saja, tidak ada kehidupan. Oke, kali ini kita akan berbagi tips cara cepat ya, cara cepat. Jadi tidak berlama-lama lagi, kita akan bongkar. Saya akan bagikan tips cepat perbaikan TV plasma. Oke rekan-rekan, kita akan bongkar. Ya, jadi ini ya rekan-rekan penampakannya. Karena kali ini videonya cara cepat, jadi saya tidak akan menjelaskan banyak hal atau fungsi modul dan lain sebagainya, pasti rekan-rekan sudah tahu. Tapi cara cepat yang paling banyak terjadi pada TV plasma ya, jadi saya tidak akan banyak jelaskan modul-modulnya ini apa-apa, tapi yang perlu di concern adalah 3 modul ini namanya PSU board, ini Z main, yang ini Y main ya. Jadi ada 3 modul yang harus kita perhatikan. Jadi bagaimana caranya ya? Pertama-tama kita cek, di sini ada tulisan ya, ada tertera di sini VA VS, artinya ini tegangan yang harus kita cek. VA harus ada 58 volt, VS harus ada 208 volt. Jadi di mana ada letak VA dan VS-nya? Ada di sini, di power supply ya. Ini ya, bisa dilihat rekan-rekan, di situ ada ya VS, ada VA. Jadi itulah titik-titik yang akan kita cek. Jadi langkah cepat pertama adalah pengecekan VA dan VS dari power supply, apakah ada tegangannya atau tidak. Oke rekan-rekan, mari kita cek ya. Oke rekan-rekan, kita lakukan pengecekan tegangan VA dan VS ya. Jadi voltmeter diarahkan ke DC, kemudian salah satu probe kita tempelkan di body. Oke, kemudian kita akan colokkan ya. Sudah dicolok, indikator sudah hidup, kita cek di VA. Nah, bisa dilihat ya rekan-rekan, 0 volt, tidak ada tegangan. Oke, sekarang kita coba VS, titik VS. Juga 0 volt, tidak ada tegangan. Oke, step pertama sudah kita temukan permasalahannya. Jadi tidak ada tegangan VA dan VS yang muncul sesuai dengan nameplate di sini, 58 dan 200 volt, tidak ada. Jadi yang kita harus perhatikan adalah PSU ini tidak mengeluarkan tegangan VA dan VS, karena ya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, modul yang ini bermasalah, Z mainnya, atau modul ini Y mainnya. Jadi bagaimana caranya? Nah, cara cepatnya adalah kita akan eliminasi salah satu modul. Kita bisa buka itu dulu tanpa dikonek ke PSU. Setelah itu baru kita coba yang modul yang ini bertahap ya. Tapi karena ini cara cepat, jadi saya akan coba biasanya yang bermasalah sih itu biasanya. Jadi karena ini cara cepat, saya coba satu modul dulu yang kita eliminasi atau kita lepas, yaitu modul Y main, modul yang ini. Jadi kabel yang ini mengarah ke modul yang hijau, yang ini ya. Berarti gitu kita lepas. Nah, kemudian kita akan lakukan pengecekan lagi, apakah tegangannya ada atau tidak ya. Kalau ada, berarti modul
itu bermasalah, tapi kalau tidak ada baru kita lanjut ke step menentukan PSU-nya atau modul yang ini atau Z-main yang bermasalah. Jadi kita step pertama kita akan lepas dulu modul Y-main-nya, kemudian kita akan colokkan lagi ya, oke. Probe masih posisi menempel, oke. Kemudian voltmeter masih posisi DC, oke. Kita colokkan. Ya, sudah dicolok, kita langsung tancap. Ada rekan-rekan tegangan, tadi ada tegangan timbul, kemudian dia turun lagi. Begitu juga dengan PS, ya 120 dan terus menurun. 180 terus menurun, berarti ya rekan-rekan kita cabut dulu ya. Berarti setelah kita cabut modul yang ini, setelah kita eliminasi modul yang ini, power supply timbul tegangan. Berarti power supply masih kemungkinan tidak bermasalah. Kemungkinan tidak bermasalah karena tegangannya timbul. Kemudian turun kembali karena protek ya. Tegangannya turun kembali. Nah, tadinya sudah sempat ada tegangan. Berarti kemungkinan awal modul ini yang rusak, rekan-rekan. Ya, jadi karena rusak, jadi tidak ada tegangan timbul di PSU. Jadi setelah kita cabut, tegangan timbul. Nah, berarti kemungkinan awalnya, kemungkinan yang sudah pasti pertama adalah modul ini yang rusak ya, rekan-rekan. Jadi step selanjutnya, langkah cepat selanjutnya adalah ini, modul ini kita bongkar. Jadi kita recheck bagian mananya yang bermasalah. Oke rekan-rekan, kita lanjut. Ya, jadi ini ya penampakan modulnya yang sudah dilepas. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi kenapa modul ini bisa membuat PSU tidak mengeluarkan tegangan? Sudah pasti ada part yang bermasalah ya. Jadi karena ini video tips secara cepat, jadi saya tidak akan menjelaskan pengecekan apa aja tadi yang sudah saya lakukan. Tapi yang ditemukan adalah ada beberapa part yang short ya. Jadi tipsnya adalah pertama bisa rekan-rekan cek secara visual apakah ada terbakar dan lain sebagainya, pecah dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi sini sudah saya cek, memang ada komponen yang pecah. Bisa dilihat ya rekan-rekan. Kapasitor tadi saya temukan, sudah saya cek ada yang pecah ya, itu bisa dilihat ya rekan-rekan ya. Ini kapasitor pecah, tadi saya sudah cek. Berarti kapasitor ini terhubung ke IGBT ini IGBT ini juga short. Jadi karena ini cara cepat, jadi saya ringkas ya. Jadi temuan-temuan yang part yang bermasalah itu adalah ini kapasitor tentunya dengan kode 102 di 10 tambah 02 1000 berarti 1000 nano. Kemudian ini dengan kode 30J127 ya. Jadi ini IGBT, ini short berarti 1 2. Kemudian ini ada kodenya apa tadi barusan saya lupa, FGD ya, FGD 4536. Ini juga IGBT. Kemudian ini dioda juga short dengan kode SF10A 40HD ya. Jadi ini dioda 10 ampere 400 volt. Jadi secara ringkas, cara cepatnya adalah sudah saya temukan. Berarti nanti rekan-rekan bisa kemungkinan kalau ada permasalahan yang sama. Jadi yang rusak adalah ini ya, IGBT, dioda, kapasitor, dan ini IGBT ini ya. Jadi kita ganti sesuai kode kalau ada, kalau tidak bisa diganti dengan persamaan. Jadi bisa rekan-rekan googling ya, persamaan atau ekuivalen dari kode tersebut. Jadi nanti akan muncul dibeli beberapa pilihan. Jadi bisa rekan-rekan pakai yang persamaannya yang ada di
pasaran di tempat rekan-rekan ya. Jadi kita akan langsung saja mengganti 4 part tersebut ya. Oke rekan-rekan, kita lanjut penggantian part. Ya, jadi sudah ya rekan-rekan, sudah diganti. Jadi ada ini dia tersangkanya, ada 4 komponen yang short. Sementara saya temukan 4, setelah diganti saya cek tidak ada yang short lagi. Jadi hanya 4 komponen saja yang saya temukan bermasalah. Untuk memastikan bisa kita cek ulang ya. Bisa kita cek ulang ini dengan pengukuran dioda ya, pengukuran dioda, probe kita, voltmeter kita arahkan ke pengukuran dioda. Jadi kita cek masing-masing kaki, misalkan MOSFET ini ya short ya. Jadi kaki 1 dan kaki 3 short, dan kaki 2 short, 1 ke 2 short, 2 ke 3 short, 1 ke 3 short. Jadi ini sudah dipastikan rusak. Kemudian sama yang ini juga cara pengecekannya sama ya, bisa rekan-rekan lihat berbunyi jadi short. Kemudian juga ini sama short juga masing-masing kaki, dan yang ini sudah pasti karena pecah ya, jadi sudah harus diganti ya. Jadi rekan-rekan, sementara itu aja part yang saya temukan short. Sekarang kita akan coba pasang kembali ke TV. Oke rekan-rekan. Ya, sudah terpasang ya rekan-rekan. Semua modul sudah terpasang. Kali ini kita akan colokkan, kita akan testing ya rekan-rekan, bagaimana hasil. Ya, sudah berkedip. Kita tunggu. Oke, logo sudah muncul ya rekan-rekan, logo sudah muncul. Kita tunggu. Ya, sudah muncul semut hitam saudara-saudara. Jadi sementara berhasil perbaikan kali ini. Tinggal kita tes selama berapa jam nanti apakah ada kendala atau tidak. Jadi untuk sementara bisa dikatakan berhasil ya, dari yang kedip tidak mau hidup menjadi hidup dan muncul gambar ya rekan-rekan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jadi jika ada yang kurang atau yang saya ada salah sebut, mungkin bisa diisi di kolom komentar, nanti saya akan revisi. Dan kalau ada yang kurang jelas, bisa juga di komen ya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.